Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak kepada para jemaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah untuk menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan ajimat penyelamat dari berbagai godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Takwa juga merupakan perisai kita yang paling ampuh untuk membentengi dan melindungi kita baik dari godaan dunia maupun godaan akhirat. Dan takwa pula lah jemaah sekalian yang kelak akan menjadikan kita hamba yang paling mulia di hadapan Allah. Tak peduli siapa kita hari ini, tak peduli apa kita hari ini, ketika kualitas takwa kita baik, maka kelak kita akan menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah. Begitupun kebalikannya, seandainya hari ini kita diberikan pangkat jabatan, dihormati, disegani, mempunyai pengaruh yang luas, mempunyai harta yang banyak, tapi ketika kualitas takwanya buruk, maka kelak hanya akan menjadi manusia yang hina dina di hadapan Allah. Begitupun kebalikannya, seandainya hari ini kita biasa-biasa saja, tak punya pangkat, tak punya jabatan, tak punya pengaruh, dari segi harta pun biasa-biasa saja, tapi ketika takwa kita baik, maka kelak kita akan menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah. Artinya jemaah sekalian, semua di antara kita mempunyai potensi yang sama. Siapapun kita, apapun kita, potensi kita sama-sama untuk bisa menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, qala Allah taala: ahasiban nas ayatsraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika sudah mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan saja, tidak diapa-apakan oleh Allah? Tidak, jemaah sekalian. Ketika kita, lisan kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, hati kita menguatkan, maka kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim, orang-orang sebelum kita yang sudah mengatakan iman kepada Allah, Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan kepada mereka. Untuk apa ujian cobaan ini Allah berikan? Kata Allah, fala ya'lamanna alladzina sadaqu
Dengan ujian ini Allah betul-betul mengetahui mana yang imannya itu benar-benar kepada Allah. Allah katakan di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah gunakan huruf fa. Fa la ya'lamanna. Fa di sini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan fa al-ataf. Artinya tidak ada waktu, tidak ada jeda, langsung diketahui. Artinya setelah Allah berikan ujian kepada manusia, setelah Allah berikan cobaan kepada manusia, langsung Allah mengetahui kualitas iman seseorang. Apakah imannya betul-betul iman kepada Allah? Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah akan mengetahui mana yang imannya dusta kepada Allah. Ujian akan membedakan mana yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian jemaah sekalian, tidak bisa seorang pelajar itu naik kelas atau bahkan dinyatakan lulus dari suatu sekolah tanpa proses ujian. Begitu juga dengan kita. Allah akan mengangkat derajat seseorang, tapi sebelum Allah angkat derajatnya, Allah uji dulu seseorang, lolos apa tidak. Al-hayatu imtihanun wa bala. Hidup itu ujian dan cobaan. Tidak bisa kita hidup di atas bumi ini kemudian kita lari dari permasalahan, lari dari cobaan, lari dari ujian. Tidak bisa. Karena hakikatnya hidup itu adalah ujian dan cobaan. Untuk apa? Bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian itu manusia akan mulia atau manusia itu akan hina. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, selama ini kita hanya berpikir ujian itu yang tidak enak. Yang enak itu bukan ujian. Ternyata kita mungkin salah. Ternyata kata Allah, "Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah, sungguh aku akan menguji kalian wahai manusia bil khairi wasyarr. Baik itu ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Banyak manusia lolos ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Diuji dengan musibah, lolos, langsung ingat kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah, langsung bertawakal kepada Allah. Tetapi sedikit manusia ketika Allah uji dengan kenikmatan, sedikit yang bisa lolos. Sebelumnya orang biasa-biasa saja, Allah uji dengan harta. Allah angkat derajatnya dengan harta. Apakah setelah dia diangkat derajatnya dengan harta masih beriman kepada Allah atau tidak? Ternyata banyak yang tidak lolos. Setelah Allah berikan harta, lupa dia kepada Allah. Sebelumnya orang biasa-biasa saja, tak punya pangkat, tak punya jabatan, tak punya pengaruh. Allah berikan pangkat jabatan, Allah angkat derajatnya, mempunyai pengaruh. Apakah masih ingat kepada Allah? Ternyata sedikit yang lolos, banyak yang setelah punya pangkat jabatan, punya pengaruh, dihormati, disegani, ternyata setelah itu lupa kepada Allah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ujian dalam kehidupan kita ini bukan hanya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata sesuatu yang enak, yang nikmat, itu juga bentuk ujian Allah kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menghadapi ujian ini? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan solat itu sebagai penolongmu. Kenapa sabar dan solat? Orang-orang yang sabar menghadapi ujian yang Allah berikan, mereka tidak akan meninggalkan solat. Tetapi orang-orang yang ketika Allah uji, baik dan ujian yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang tidak enak maupun ujian yang enak, ketika tidak sabar, tidak kuat dengan ujian itu, terkadang mereka juga bisa meninggalkan solat. Maka mari kita jadikan sabar dan solat ini sebagai penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang unik adalah jemaah sekalian, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar, di dalam surah Al-Asr
Allah katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah katakan at-tawassaw. At-tawassaw itu maknanya saling menasihati, bukan menasihati saja tapi saling menasihati. Mengapa demikian? Bisa jadi hari ini kita memberikan nasihat bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, khususnya di Pulau Sumatera. Kita katakan kepada mereka sabar, tenang, sabar, ikhlas. Tapi bisa jadi suatu saat nanti mereka yang akan memberikan kita nasihat untuk kita sabar. Maka orang Islam itu perintah Allah at-tawassaw, saling menasihati. Hari ini kita menasihati orang lain untuk kebenaran, bisa jadi suatu saat kemudian kita yang diberikan nasihat. Maka orang Islam itu, orang beriman, dia harus bisa memberikan nasihat, tapi di satu sisi dia juga harus bisa menerima nasihat. Kadang kita ini hanya maunya saja memberikan nasihat, maunya saja memberitahu, tapi tidak mau menerima nasihat dan tidak mau dikasih tahu. Orang beriman menerima dan memberikan nasihat. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini manfaat, barakah bagi kita semua, dan semoga segala ujian yang kita hadapi di dunia ini menjadikan wasilah bagi kita untuk semakin didekatkannya kita kepada Allah, semakin diangkat derajat kita menjadi derajat manusia yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.